Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap anugerahnya jua. Hariku semua terang dan gelap. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kasih dan rahmat Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Di hari Minggu kita baru saja merayakan hari Pentakosta. Oleh karena itu dalam minggu ini kita pun akan bersama-sama merenungkan dalam pendalaman Alkitab juga yang berkaitan dengan Pentakosta, yaitu dengan judul Roh Kudus memampukanku. Roh Kudus memampukanku. Oleh karena itu sebelum kita lebih jauh membahas tema ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berkati kami semua di dalam pendalaman Alkitab kami pada hari ini, sehingga kami semakin dapat memahami tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan dilanjutkan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Nah, untuk bacaan mohon untuk dibaca sendiri-sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 kita baru saja merayakan hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus ke atas para murid. Juga merupakan hari lahirnya gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus adalah sebuah titik awal yang membangkitkan semangat para rasul yang sebelumnya mengalami ketakutan, bersembunyi, dan tidak berani tampil. Kini dengan keberanian yang dipenuhi Roh Kudus, mereka mewartakan Yesus yang bangkit kepada segala bangsa. Turunnya Roh Kudus digambarkan dengan lidah-lidah api yang hinggap pada tiap-tiap rasul. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Roh Kudus bukanlah pengalaman massal saja, tetapi juga pengalaman para murid secara pribadi. Marilah kita belajar pada peristiwa Pentakosta, peristiwa yang di dalamnya Allah hendak memampukan umatnya. Beberapa penjelasan berikut ini semoga bisa menolong kita untuk semakin memahami tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang percaya. Yang pertama, Pentakosta merupakan salah satu dari 3 hari raya
Yahudi, yaitu Paskah dan Pondok Daun, yang mewajibkan semua laki-laki berziarah ke Yerusalem. Karena itu tidak mengherankan pada hari-hari itu banyak orang Yahudi dari berbagai negeri datang ke kota itu untuk mengambil bagian dalam pesta Pentakosta. Awalnya pesta ini adalah pesta panen untuk mengucap syukur di mana mereka akan panen. Jadi ini merupakan awal panen. Hari raya ini juga untuk mengingat akan kebaikan Tuhan Allah yang membebaskan mereka dari Mesir dan menyediakan tanah yang dapat menjamin hidup mereka. Yang kedua, bagaimana dengan Pentakosta di dalam bacaan Kisah Para Rasul yang baru saja kita baca. Ketika terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para murid juga diberikan karunia berkata-kata dalam bahasa lain. Roh Kudus merupakan daya ilahi yang dengannya Allah tampak dan berkarya dalam dunia manusia. Dalam peristiwa ini, kehadirannya berkaitan dengan bahasa, pewartaan, dan kuasa untuk berbicara. Yang ketiga, Pentakosta menjadi hari di mana berita gembira disampaikan kepada semua orang tanpa batas bahasa, suku, dan bangsa. Jika dahulu dalam Perjanjian Lama, hukum Taurat hanya diberikan kepada bangsa Yahudi, maka dalam Perjanjian Baru ini Allah berkenan memberitakan Injil kepada seluruh bangsa di muka bumi. Yang keempat, kita telah menerima Roh Kudus yang sama. Kiranya bersedia untuk diperbaharui menjadi manusia baru. Hidup dalam semangat baru karena Roh Kudus, semangat kasih dan pengampunan, semangat keberanian dan sukacita untuk terus mewartakan Kristus di zaman yang penuh tantangan ini, di masa pandemi COVID-19. Roh Kudus itu bukan sekedar penghibur, tetapi berperan menjadi pembela dan penyemangat, sehingga kita semua mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk memperjuangkan apa yang benar dan bernilai di hadapan Tuhan. Nah, untuk memperdalam pembahasan kita pada saat ini, kita akan mendalami dan menyampaikan jawaban dengan ada dua pertanyaan. Yang pertama, kegiatan kasih apa yang perlu terus dilanjutkan agar gereja menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang? Yang kedua,
karya kesaksian apa yang relevan dengan kehidupan di tengah pandemi saat ini. Selamat berdiskusi, Tuhan memberkati kita semua.